Pimpinan saya beralih. Masing-masing komandan pasukan ke samping kanan barisan. Kerjakan! Rasulun. Istirahat di tempat! Hek! Lapor upacara pembukaan kegiatan P5 SMK Muhammadiyah 1 Borobudur. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Inspektur upacara. Hormat! Hek! Tegak! Hek! Lapor upacara pembukaan kegiatan P5 SMK Muhammadiyah 1 Borobudur. Siap dilaksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Lapor perwakilan. Siap. Aluan kiri, maju. Jalan. Maju. Jalan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta staf SMK Muhammadiyah 1 Borobudur. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Muhammadiyah 1 Borobudur dan yang saya sayangi dan kami banggakan siswa-siswi yang berbahagia pada pagi hari ini. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur sehingga kita semua dapat mengikuti kegiatan di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Kita semua tahu sekolah merupakan tempat belajar mengajar, yang mana dari itu motivasi belajar sangat diperlukan oleh setiap orang agar bersungguh-sungguh. Tempat merubah yang sebelumnya belum mengerti menjadi mengerti dan paham atau sampai dengan mahir. Pesan dari kami untuk adik-adik besar, maka semakin besar pula peluang. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Lanjutkan kegiatan berikutnya. Silakan. Lanjutkan. Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan. Baik, pada kesempatan pagi hari ini sebelum kegiatan dilanjutkan diambil alih oleh para pembina atau pelatih adik-adik sekalian, dari kami ada satu hal yang perlu disampaikan kaitannya dengan rencana kegiatan dari mulai hari ini sampai dengan 3 hari ke depan. Saya harapkan dalam kegiatan ini laksanakan kegiatan dengan serius, tidak banyak guyon, tapi juga tidak menutup kemungkinan harus juga jaga faktor keamanan. Ya, jaga faktor keamanan. Jangan adik-adik takut atau dengan siang atau sore tidak menutup kemungkinan nanti ada yang
pusing, ada yang sakit dan sebagainya, sampaikan aja kepada para juga diharapkan lengkap 119. Ini kok ada yang nggak pakai topi kemana? Topinya, Dik. Mana? Ya? Tempuran besok dibawa. Bisa? Saya kira awal kegiatan dari kami yang saya sampaikan demikian. Dan sekali lagi faktor keamanan dan faktor keamanan dijaga. Betul kan? Iya. Tidak ada. Boten kalau dipanggil siap seperti itu. Jelas. Saya kegiatan ini berarti sudah atas kendali dari kita semua ataupun bapak-bapak. Kemudian kelas ini dipertanggungjawabkan atau tim ini sudah kita bentuk tim A, tim B itu berapa jumlahnya. Jadi kalau misalnya kumpul di mana kamu jelas mau itu di lapangan mau di kelas laksanakan itu. Jelas. Ya, jangan lupa. Di sini ada riwayat, ada beberapa nyun sewu, mohon maaf, penyakit yang kronis. Nanti kalau memang silakan sampaikan ke pelatih. Jelas? Jelas? Nah, terakhir juga teriak. Jelas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gerakan mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 1, 2. Apa berarti kasus ini? Berarti lihat contoh. Bisa? Siap, bisa. Sikap, pokok. Yes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3, 1. Lapor kelompok A yang mengikuti pelajaran. Silakan. Istirahatkan. Anak silakan. Istirahat cepat. Drop. Ya, di sana. Tepuk tangan. Mau panggil enggak? Enggak usah. Yang beberapa temanmu yang sudah kenal sama saya, ya, tapi tidak menutup kemungkinan saya tetap akan memperkenalkan diri. Yang kebetulan alhamdulillah kami juga senang, kami juga bersyukur ada rekan-rekan perwakilan dari kalian yang ikut paskibra yang sangat berhasil dan bagus. Tepuk tangan. Sampai dengan Bapak Camat mengizinkan besok ada piknik kesiar ataupun Sekarang sampai seperti ini lulusan STMARIP belum? Lulusan STMARIP. Yang penting kita ada kemauan, ya, ada kemauan, kita niat. Kalau misalnya sekolah ya sekolah yang betul, yang niat gitu. Saya kira semuanya ini yang ada ini di depan saya ini pasti punya cita-cita. Ada yang nggak punya cita-cita? Punya cita-cita? Apa cita-cita? Polisi ini cita-cita polisi. Pasti semuanya cita-cita punya cita-cita. Enggak mungkin ya kita sudah sebesar ini, kalian sudah jenjangnya sudah jenjang remaja gitu, pasti punya cita-cita. Entah itu mau cita-citanya saya pengen direktur, saya pengen saya kerja di ini, pasti ada. Nah, enggak apa-apa, ya, enggak apa-apa. Yang penting proses ini kita harus kita lalui. Ya, proses ini harus kita lalui. Kalian cita-cita kalian, betul enggak? Makanya proses ini kalian jalani. Karena prosesnya kalian ini tahapnya itu baru masih belajar, ya sudah kita belajar yang betul gitu. Enggak usah neko-neko, enggak usah aneh-aneh. Jelas? Siap. Itu. Kemudian menginjak ke materi itu. Ada materi wawasan kebangsaan. Yang tahu wawasan kebangsaan siapa? Angkat tangan. Ya. Yang tahu wawasan kebangsaan siapa? Angkat tangan. Coba angkat tangan. Kasih nanti hadiah yang tahu. Coba. Siapa yang berani? Ya, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia. Ya, bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan suatu negara. Tanpa ada wawasan kebangsaan seperti ini, negara itu sudah nggak ada aturannya, nggak ada aturannya.
seperti ini kan berarti kan ada nanti ada 4 pilar. 4 pilar apa coba? Ada tahu nggak 4 pilar di negara kita yang menjadi apa ini pondasi negara kita itu apa coba? Ada 4 pilar itu. Ya termasuk wawasan kebangsaan. Ya. Nanti kita bahas itu. Ya mulai dari ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat itu ada NKRI. Nanti kita bahas satu persatu seperti apa Pancasila, kenapa harus dipelajari. Nah nanti kita tidak kuat, sokok gurunya itu tidak kuat, rumah tersebut tidak akan kokoh. Ya, yang disebut ini wawasan bahasa yang akan kita bahas itu seperti itu. Kita bentuk fondasinya. Kalian tahu harusnya sejarah-sejarah apa. Kalau dulu ya pejuang-pejuang pendahulu kita itu nggak mau berkorban, kita semuanya itu masuk adik-adik itu nggak bakalan seperti ini. Betul nggak? Betul. Nggak bakalan bisa enak seperti ini. Ini kita anggap kita penerus ini sudah menikmati hasilnya para pejuang dulu. Ya kita sekolah bisa, ya kita mau makan apa aja kita bisa, pengen apa kita bisa kan gitu. Kalau dulu zamannya dulu, nah itu sangat-sangat memprihatinkan para pejuang-pejuang dulu itu. Ya makanya kenapa harus ada wawasan kebangsaan? Biar tidak tahu. Siapa yang tahu? Kerajaan Majapahit ini di mana kerajaannya? Di Jawa. Jawa Timur. Kerajaan Majapahit itu di Jawa Timur. Posisinya di Bojonegoro. Karena kerajaan itu kerajaan Hindu. Di sana banyak tinggalan-tinggalan itu, pura-pura itu banyak sekali di sana. Ya, ini kehidupan pada saat kerajaan itu kehidupannya ya tergantung dari rajanya. Tetapi ya setidaknya kalau kita pengen tani misalnya tani gitu, hasil tani itu harus nanti di mana? Ya dikasihkan sebagian ke kerajaan. Ya karena apa? Tanah itu yang menguasai adalah raja ataupun kerajaan. Ya, kita enak kalau sekarang tinggal minta, ya tinggal nanam hasilnya. Saya akan coba untuk flashback. Kalian kesiangan tidur malam jam berapa? Yang kesiangan tidur malam 11. Apain aja jam 11? Kamu 10 11 apa ini? Jam 11 cuci baju, buka laundry cuci baju sampai lama sekali dan dengan kampung. Silakan, saya nggak akan mendikte kalian tugasnya apa, tapi yang namanya kewajiban seorang Islam ketika sudah balik adalah sholat, apalagi subuh. Beda orang kalau yang nggak sholat subuh sama nggak subuh beda. Tadi itu beda ya, ngantuk kan? Karena kalian nggak ambil air. Kira-kira bisa nggak buat baik? Yang kesiangan itu ya nggak sholat subuh, bisa nggak? Bangun jam berapa? 6. Kamu tahu nggak? Apa itu aturannya ketika bangun kesiangan? Pelangi. Bayangkan sekarang kalian ini mohon maaf, kalian bersih, tapi cowok kalian yang suka gonta-ganti. Tadinya dia selama ini tambah terakhir sama kalian. Kira-kira keperluan nggak kalian? Kira-kira keperluan nggak? Seperti itu. Saya memang mau tak contohkan seperti di biar kalian itu merasa jijik ketika melakukan seperti itu. Biar kalian tahu efek dampak negatifnya dalam pergaulan bebas berapa. Tujuan saya kalian mau bisa membentengi diri yang tadi makanya bersifat jaim lah, percaya ini jaim pura-pura mahal gitu, jual-jual mahal gitu. Jangan yang gampang. Jelas sampai sini? Kalau kalian tidak percaya atau melakukan penyakit, itu tentunya akan menanamkan secara pribadi, secara tidak langsung kamu sudah punya sikap dan prinsip. Nah, kalau sudah punya sikap dan prinsip, tentunya
itu lebih dari yang lain, ya. Jika dari salah satu kalian itu menguasai sikap itu, temanmu juga menguasai sikap itu, tentunya efeknya ke semuanya, ya. Dari mulai kelompok, ya, punya patokan. Patokan kita, adat kita, aturan kita siapa? Yang pertama, yang paling tertinggi di alam semesta kita itu siapa? Ya, Allah ataupun Tuhan. Tidak ada yang lain, tidak ada duanya, tunggal. Tidak ada yang bisa nyanyi, tidak ada yang bisa melebihi, tetap satu, ya, Allah ataupun Tuhan, ya. Di luar jalur itu tidak bisa, ya. Yang menyeimbangi, yang menyaingi, yang melebihi ini Tuhan tidak ada, tidak bisa. Makanya dibuat kita pakai sebagai patokan, makanya kita pakai sebagai rumus, makanya kita pakai sebagai panutan, ya. Kalian, ya, dari kecil sampai dengan besar, setelah orang tua mungkin guru, ya, yang di lingkungan kalian, perkembangan dari waktu belajar kalian tentunya ketemu dengan guru lah. Salah satunya rumus kita, patokan kita dari Tuhan ke orang tua, selanjutnya ke guru. Nah, itu salah satu rantainya, ya, fase-fasenya yang harus kamu bisa buat patokan, rumus ataupun sebagai aturan. Diam, jangan terlalu til. Pegang hidung, pegang topi. Lepas. Topi. Ulangi. Gak sama-sama, kasih tenaga. Lepas topi. Mulai. Taruh sebelah kiri. Lepas. Topi. Set. Mulai. Udah. Habis itu bisa enggak? Siap, bisa. Mengucapkan selamat makan. Itu malas kalian. Duduk siap. Hei. Mengawali makan siang. Berdoa. Mulai. Selesai. Istirahat di tempat. Hei. Selamat makan. Ya, sekarang segera makan. Cepat, makanya Tidak cepat. ada suara. Segera makan, nikmati makanmu. Kamu kalau lambat-lambat saya hitung. Segera makan, nikmati makanmu. Ya, nikmati bekal makanmu. Sekarang mohon maaf, silakan dianu pasangan tadi. Pasangan dada. Atau pain atau sakit. Tadi pertama rangsangan suara. Nah, setelah ini semua nggak sadar ternyata rangsangan suara nggak sadar, rangsangan apa itu? Pain nggak saya enggak. Berikan ini 3M. Ini penting. Apa ya 3M itu? Yang pertama, melihat naik turunnya rongga dada. Dilihat. Ini enggak bernafas, ini enggak ada dadanya. M yang pertama apa? Melihat. Melihat itu apa maksudnya? Melihat naik turunnya rongga dada. Kemudian yang didengarkan seperti ini. Melihat, mendengarkan, dan yang ketiga M merasakan. Ketika nggak dengar kadang ada 3M itu sudah bisa dilihat. Lihat. Nah, seperti ini. Kan bisa kelihatan ini. Naik turunnya rongga dada bisa kelihatan, bisa mendengarkan, bisa merasakan. Apa ulangi? 3M. 1. Nafas. Ternyata semua itu tidak ada. Belum mati, belum dinyatakan mati. Dia baru dinyatakan henti. Nah, kalau dia sambil ibaratnya
pingsannya karena tenggelam mungkin. Nah, berarti banyak aku ada batunya saya. Dia habis makan batu. Ternyata dia habis makan batu sama saja tak masukin ini sampai ini mau apa? Tumpuk semua. Bagian ini agak lurus. Ini lurus. Kalau kamu gini enggak akan apa sudah? Nah, ini nadi karotis itu di sini nih. Dia akan terasa, coba diraba tidak terasa, ya tidak terasa, tidak teraba. Berarti kita bisa nyatakan dia henti nafas. Tadi udah henti nafas kok. Belum, ini baru henti jantung. Dia dinyatakan henti nafas dan henti jantung. Mati belum? Belum, karena kita belum nangani. Kalau baru perhatikan posisi penolong seperti ini nggak boleh di atas ini atau di bawah daripada dada. Kita cek, langsung kita ambil posisi pijatan. Ini adalah tulang sias. Tulang sias itu paling bawah. Entek-entek rusuk ini loh, ada toh? Ditambah sini. Disitulah tempat aman untuk memijat. Contoh nih. Ini ya, tambah 2 jari, terus kemudian tangannya diletakkan. Nah, ini adalah posisi aman, seperti ini. Nggak boleh pakai tenaga. Lu pakai apa, Pak? Ya ini posisinya gini, cuman genjotan ini. 1, 2, 3, 4, seperti itu. Jelas? Baru setelah 15 kali pijatan kita kasih nafas buatan. Nafas buatannya cukup 2 kali. Perhatikan, nafas buatan kalau cuma asal dibuka nggak akan masuk. Kalau kita ada apa itu boneka apa itu alin itu nggak akan. Ada banyak cara. Sampai sini jelas dulu. Siap, jelas. Ada pertanyaan, nanti kalau sudah tak kasih apa terus. Kira-kira capek enggak penolong? Capek. Nah, kita bisa nyatakan korban ini meninggal ada alasannya. Yang pertama, korban sudah Tidak bernapas. respon. Yang kedua, kita bisa meninggalkan ini kli. Kemudian kita cek nafas dengan 3M. Apa 3M? Melihat, mendengar, merasakan. Nah, setelah nafas tidak ada,